Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Crossway Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Sukacita sekali kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan di hari yang sudah dijadikan oleh Tuhan kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman juga. Hari ini adalah hari Minggu, tapi hari Tuhan juga bukan hari Minggu saja. Setiap hari itu adalah harinya Tuhan, dan Tuhan sudah jadikan untuk kita jalani dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, dan saat bertepuk tangan dan saat bersukacita kita angkat pujian bersukacita dengan senyum. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka sambil bertepuk tangan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, mari bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat 13 mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sungguh firman Tuhan dan janji Tuhan yang menenangkan hati dan jiwa kita, mengingatkan, dan kita masih di dalam lockdown yang berkepanjangan, tapi percayalah bahwa Tuhan Allah kita memegang tangan kita dan berkata kepada kita, janganlah takut, karena Tuhanlah yang menolong kita. Firman-Mu berkata kau besertaku,
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan memasuki seri yang keempat dari 2 Timotius pasal 3 tentang ciri-ciri gereja palsu, ciri-ciri anggota-anggota gereja palsu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita masih ada 2 seri lagi, seri ke-5 dan ke-6. Mari sebelum kita melanjutkan membaca dan merenungkan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami sadar Tuhan, kami mempunyai keterbatasan untuk mengerti firman-Mu. Tapi sebagaimana janji-Mu Tuhan, Engkau mengutus Roh Kudus sendirilah yang akan memberikan pencerahan kepada kami untuk memampukan kami mengerti akan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami masing-masing, supaya kami tidak saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Mengaminkan dan melaksanakan apa yang Engkau ajarkan kepada kami selama beberapa minggu ini. Hari ini Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu, pimpinan-Mu, urapan-Mu kepada kami masing-masing. Pakai hamba-Mu yang lemah dan banyak kekurangan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi dan memakainya. Hamba serahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama yang kami andalkan, yang kami agungkan, yang kami muliakan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya berkata, amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka 2 Timotius pasal 3 ayat 4. 2 Timotius pasal 3 ayat 4. Di sana dikatakan, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi saudara-saudara, ciri-ciri anggota gereja palsu atau orang-orang dari anggota palsu, gereja palsu, menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 4 ini, dikatakan suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudaraku yang kekasih, kita sudah boleh katakan memasuki 14 ciri, 14 tanda-tanda. Wah, saudara mungkin berkata ditambah 14 lagi berarti 18 ciri-ciri. Saudara mungkin berkata, wah kok begitu banyak ciri-ciri orang-orang yang murtad, orang-orang yang dari gereja palsu ini. Ya, memang banyak. Banyak ciri-ciri. Kalau diceritakan secara detail begini, ini serius saudara, kita hidup di penghujung akhir zaman. Oleh sebab itu jangan remehkan nasihat dan teguran-teguran firman Tuhan supaya kita tidak terjerumus di dalam ajaran-ajaran yang menyesatkan ini. Mari kita melihat saudara satu persatu dari keempat ciri-ciri hari ini. Dikatakan yang pertama, mereka suka mengkhianat. Beberapa terjemahan, kalau saudara lihat di sana, King James Version dikatakan traitors, pengkhianat-pengkhianat, dan terjemahan lain dikatakan bersifat mengkhianat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terjemahan bahasa Yunani, bahasa asli dari Alkitab Perjanjian Baru, yang artinya suka mengkhianat, berarti persis cocok dengan terjemahan kita. Pengkhianat-pengkhianat berarti lebih dari satu, plural ya. Kata ini digunakan dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara. Selain di Timotius ini, kita juga bisa lihat di Lukas pasal 6:16 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 52. Nah, di sana dikatakan kata prodotai, prodidomai. Artinya memberikan, meneruskan, menyerahkan orang yang ia hianati kepada orang lain, yaitu musuhnya.
Kalau saudara mengkhianati seorang, saudara menyerahkan, entah itu saudara sendiri, saudara kandung sendiri, teman sendiri, saudara serahkan kepada musuh saudara. Wah, ini yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi saudara-saudara, kata prodotai, pengkhianat, artinya seorang pihak pengkhianat akan mengkhianati siapapun tanpa memandang bulu. Apakah yang dikhianati itu seorang sahabat atau negaranya sendiri atau pemimpinnya sendiri? Saudaraku yang kekasih, karena itu kata suka mengkhianat, suka itu hobinya ya, suka mengkhianat. Pengkhianat dalam 2 Timotius 3 ayat 4 ini menggambarkan orang yang mengkhianati orang-orang lain, dan mereka sudah tentu adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi hati-hati saudara yang kekasih. Nah saudaraku yang kekasih, apa kira-kira yang ada dalam pikiran Paulus ketika ia menulis 2 Timotius pasal 3 ini? Kalau ditinjau dari kata yang digunakan saudara-saudara, tentu itu bisa menunjuk kepada pengkhianat terhadap raja dan negara. Tetapi apakah itu ada dalam pikiran Paulus? Ini merupakan rahasia, kita tidak tahu. Tetapi saudara, kita perlu melihat konteksnya. Ya, kita harus mengingat bahwa ini ditulis pada awal dari tahun-tahun penganiayaan orang-orang Kristen. Pada waktu itu mereka sudah dianggap kriminal, merupakan tindakan kriminal untuk menjadi orang Kristen. Nah, saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen saat itu, dianggap saudara melakukan tindakan kriminal. Pada zaman itu menjadi orang Kristen dianggap mengkhianat atau menjadi pengkhianat pemimpin negara, menjadi pengkhianat negaranya mereka sendiri. Kalau saudara tinggal di Roma, kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara dianggap menjadi pengkhianat negara. Nah, waktu itu saudara, ada mereka yang mau membalaskan dendam mereka kepada orang, ya, kepada seorang musuh dengan memberikan informasi terhadap orang-orang yang mereka tidak sukai, yang menentang mereka. Apa yang Paulus, saudara-saudara, sedang pikirkan di sini adalah lebih dari sekedar ketidaksetiaan dalam persahabatan. Sekalipun itu sebenarnya sudah cukup melukai. Ia sedang berpikir tentang mereka yang untuk membalas dendam lama akan memberikan informasi kepada pemerintah Romawi tentang orang-orang Kristen yang menentang negara. Karena mereka sudah menjadi orang Kristen. Saya berikan contoh, saudara-saudara. Peristiwa ini terjadi zaman PKI. Ya, kalau orang yang membenci tetangganya, orang itu akan melamporkan kepada pemerintah dan orang itu akan ditangkap, dipikir juga menjadi anggota PKI. Saudara, ini terjadi dalam keluarga tante saya. Suaminya dikhianati, dilaporkan, dibilang karena tetangganya tidak suka dengan keluarga tante saya ini, makanya suaminya dilaporkan dan akhirnya dia diciduk dan akhirnya tidak diketahui kematiannya. Demikianlah terjadi pada saat itu, saudara. Ini terjadi di negara Cina. Banyak orang-orang Kristen dilaporkan dan kemudian mereka ditangkap dan bahkan dipenjara, dibunuh. Itulah pengkhianatan yang terjadi ya di abad ini dan seterusnya, dan makin lebih dahsyat nanti di menjelang akhir-akhir zaman. Saudara, pengkhianat dalam semua zaman telah dianggap sebagai salah satu dari kejahatan-kejahatan terburuk yang orang bisa lakukan terhadap orang lain. Saudara, kita melihat dalam Alkitab, ya, contoh-contoh orang yang suka memfitnah, ya,
orang lain. Saudara ingat, dalam perjanjian baru, mungkin yang paling menonjol adalah Yudas. Yudas di dalam Lukas 6 ayat 16 dikatakan, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Kita tahu siapa yang dikhianati? Tuhan dan gurunya sendiri. Tuhan yang telah memilih, menjadikan dia pengikut, menjadikan dia seorang pelayan, memberikan kehormatan menjadi pelayan. Pelayan raja di atas segala raja. Demi 30 keping perak, dia rela mengkhianati gurunya. Yudas adalah salah satu dari 12 murid dan salah satu murid kepercayaan Yesus. Dia dipercayakan sebagai bendahara, pemegang keuangan. Hebat kan? Tapi rela menyerahkan Yesus kepada penguasa agama, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat untuk disalibkan. Tapi nasib Yudas sangat buruk. Hati-hati bagi kita yang menjadi pengkhianat. Yudas bunuh diri dan mayatnya dikatakan dimakan cacing. Saudara, ini serius. Berarti menjadi seorang pengkhianat itu satu hal yang sangat serius di mata Tuhan. Bagaimana dalam sejarah? Saya berikan 3 contoh dalam sejarah, saudara. Karena hampir setiap negara ada pengkhianat-pengkhianat. Saya berikan contoh, saya membaca sedikit sejarah ya. Negara Skotlandia pada tahun 1684, saudara-saudara, orang-orang Skotlandia menyerahkan raja mereka, Charles pertama, pemimpin negara mereka, dan rekan senegara mereka ke dalam tangan musuh-musuhnya. Wah, ini luar biasa. Itu merupakan satu noda yang tidak bisa dihapuskan dengan lewatnya zaman-zaman. Betapa menyedihkan, tapi itu terjadi, saudara. Saya juga membaca dalam sejarah Norwegia, seorang bernama Vidkun Quisling. Waktu itu Jerman berada pada masa kejayaan di bawah pimpinan Hitler dan berhasil melakukan banyak ekspansi wilayah. Salah satunya adalah Norwegia, yang menurut sejarah berhasil mendapatkan Vidkun Quisling, seorang pemimpin yang nyentrik di Norwegia saat itu. Dia dikenal sebagai pemimpin bermuka dua. Maka Hitler sudah tentu dengan mudah mendapatkan dia. Posisi Vidkun saat itu adalah sebagai petinggi militer di Norwegia. Namun pada saat yang sama, dia selalu memuji dan menyanjung Hitler sebagai seorang pemimpin. Akhirnya Hitler dan Vidkun bersedia membuat Norwegia berada di bawah kaki Jerman saat itu. Vidkun mengkhianati negaranya dengan cara membeberkan kekuatan strategi Norwegia kepada Hitler. Saudara, rencana ini menjadi sukses besar dan Vidkun pun diangkat menjadi salah satu pemimpin Norwegia jajahan Jerman ini. Namun saudara-saudara, akhirnya nasib berbalik. Norwegia bisa lepas dari Jerman ketika Hitler kalah dalam Perang Dunia Kedua. Vidkun pun mati secara tidak hormat di tangan penembak eksekutornya. Sekali lagi saudara, pengkhianat mengalami nasib yang buruk pada akhirnya. Kemudian saya juga membaca sejarah Turki. Seorang bernama Mustafa Kemal Atatürk dianggap seorang penghancur Islam saat itu. Di satu pihak dia dianggap tokoh penting dunia, saudara-saudara. Dia rupanya, saudara-saudara, dulu Turki itu berbentuk kesultanan, tetapi kemudian dia menyulap Turki, disulap sedemikian rupa sehingga Turki menjadi republik, artinya menghapuskan sistem Islam yang lama. Akibatnya saat itu negara Islam
sempat pecah. Dan saudara, saya tidak baca detail tentang ceritanya, hanya menekankan ada di setiap negara ada orang-orang pengkhianat. Pengkhianat negaranya sendiri, mungkin pengkhianat keluarganya sendiri, pengkhianat saudara kandungnya sendiri. Nah, ini pada zaman, mari kita melihat pada zaman atau masa-masa menjelang akhir zaman. Paulus di sini berkata bahwa pada hari-hari terakhir, orang-orang yang telah murtad akan menjadi pengkhianat-pengkhianat satu sama lain. Paulus, saudara-saudara, meneguhkan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Saudara bisa melihat di dalam Matius. Di dalam Matius pasal 24, ayat 10, Tuhan Yesus berbicara dengan tegas, secara tegas. Dia berkata, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan. Ingat, secara menyerahkan, mengkhianati, saling membenci. Dalam terjemahan King James Version, di situ dikatakan, shall betray one another. Satu sama lain, ya, akan mengkhianati satu sama lain. Tidak pandang bulu. Matius pasal 20 ayat 1 dikatakan, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Wah. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Saudara bisa bayangkan sadisnya manusia di akhir zaman. Rela membunuh keluarganya, orang tuanya. Minggu yang lalu saya sudah beritakan saudara, ada seorang wanita, seorang gadis umur 19 tahun membunuh ibunya dengan menusuk 150 kali tusukan pisau. Betapa kejinya, betapa kejamnya. Tetapi di depan pengadilan dia tersenyum. Wow. Saudara, dalam King James Version dan RACSV diterjemahkan deliver up, menyerahkan, dan juga di terjemahan lain betray, mengkhianati. Nah, saudara yang kekasih, kalau dilihat konteks dalam Matius pasal 10 ayat 21 sampai 25, maka tindakan penyerahan, pengkhianatan ini berurusan dengan agama, kepercayaan kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, sangat menyedihkan sekali bahwa pada masa-masa akhir, ingat ini, pada masa-masa akhir menjelang akhir zaman, seorang yang percaya kepada Yesus dikhianati, diserahkan oleh rekan-rekan mereka, bahkan oleh anggota keluarganya sendiri. Oh, saudara mungkin berkata, wah, apa mungkin? Ya, mungkin. Kalau namanya orang murtad, yang memimpin hidupnya ya setan. Setan itu kan pembunuh, penipu, pembohong. Ya. Tapi perlu diingat saudara-saudara, perlu saudara ketahui bahwa pengkhianatan tentu juga bisa terjadi dalam hal-hal lain. Seperti urusan negara, cinta atau pacaran. Seorang pacar bisa mengkhianati pacarnya. Pernikahan, seorang suami atau istri bisa mengkhianati pasangannya. Seorang bisnis bisa mengkhianati teman bisnisnya dan lain sebagainya. Ini kekejaman. Ini kekejian di hadapan Tuhan. Nah, kalau saudara dikhianati, jangan heran. Jangan berpikir saya sebagai orang Kristen tidak mungkin dikhianati oleh teman saya yang Kristen. Saudara ingat, karena Yesus juga dikhianati oleh Yudas, oleh muridnya sendiri. Firman Tuhan berkata, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Dan seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Artinya, kalau Tuhan Yesus saja dikhianati, maka kita punya potensi untuk dikhianati oleh siapapun. Sebagai pengikutnya, kita punya potensi untuk dikhianati oleh siapapun. Berdoalah supaya saudara tidak menjadi pengkhianat-pengkhianat sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ciri yang kedua, mereka tidak berpikir panjang. Orang Bali berkata,
basang nih bontok. Perutnya, ususnya itu pendek, jadi mikirnya pendek. Saudara, beberapa terjemahan dikatakan di sini, tidak berpikir panjang, gegabah, sembrono, terburu-buru, kurang berpikir, gegabah ya. Nah, saudara, terjemahan Yunani propeteis, dari kata pro ke depan dan pipto jatuh, sukar dikekang, keras kepala, tergesa-gesa, gegabah, tidak peduli orang lain. Jadi jelas sekali saudara-saudara. Jadi makanya terjemahan King James menerjemahkan gegabah. Kata yang sama dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 36 diterjemahkan dengan terburu-buru. Firman Tuhan, hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Saudara yang kekasih, dalam Perjanjian Baru kata ini muncul hanya di sana dan di tempat lain, di tempat ini yaitu Kisah Rasul 19:36. Itu secara tepat sekali saudara, berarti jatuh ke depan, condong, cenderung, siap melakukan apapun, lalu tergesa-gesa, tak berpikir panjang, gegabah. Saudara yang kekasih, kata tidak berpikir panjang, berlawanan ya, berlawanan apa yang dipikirkan, dipertimbangkan baik-baik. Kalau saudara mempertimbangkan baik-baik, saudara tidak akan gegabah. Tetapi orang yang tidak mau memikirkan dengan baik, tidak mempertimbangkan isu-isu yang sedang dihadapi, mereka akan menjadi terburu-buru mengambil tindakan. Saudara, hal itu tidak hanya merugikan orang lain, tapi merugikan dirinya sendiri. Kata propeteis, tidak berpikir panjang, cepat-cepat, terburu-buru, dan ceroboh. Itu menggambarkan seseorang yang digerakkan oleh hawa nafsu, oleh dorongan hati yang tiba-tiba, impulsif, sampai pada taraf di mana dia sama sekali tidak mampu berpikir dengan penilaian yang baik atau yang sehat. Orang tersebut akan jatuh lebih banyak luka atau kerugian yang dialami karena kurangnya berpikir secara jernih, secara sehat. Karena itu saudara-saudara, secara berulang-ulang kali kita akan diselamatkan dari apa yang kita lakukan yang merugikan kita, kalau kita berpikir jernih, mempertimbangkan baik-baik sebelum kita melaksanakannya. Hal itu hanya dapat kita lakukan kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kitab Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Lihat anak kalimat berikutnya. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itu tepat sekali. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saya berikan contoh-contoh praktis. Di Indonesia, saudara mungkin pernah mendengar orang Kristen yang mau nikah siri. Ya, apa artinya nikah siri? Nikah siri sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum, namun dianggap sah oleh ajaran agama Islam. Biasanya dilakukan KUA ya. Yang penting saudara mengucapkan kata-kata yang dilakukan oleh ustadz ya. Dan itu dilakukannya. Banyak orang mau melakukan itu karena ada ujung-ujungnya, tapi tidak dipikirkan bahaya-bahaya untuk iman mereka. Ada yang berkata, oh kami sama-sama jalan, itu akan hanya nikah begitu aja, tetapi kami masih pegang iman masing-masing. Saudara, kita tidak bisa kompromi dengan gitu. Karena pasangan yang Tuhan kehendaki adalah satu iman.
mengambil tindakan cepat-cepat kawin tanpa pemikiran yang cukup dan masa pacaran yang cukup untuk bisa mengenal satu dengan yang lain sebelum kita menikah merupakan satu tindakan yang terburu-buru. Peribahasa Indonesia, cinta itu buta. Memang benar sekali. Kalau kita keburu-buru, kita sudah keterlaluan jatuh cinta, kasarnya tai kucing pun dibilang coklat ya, terasa coklat. Saudara, ada orang-orang yang mau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Seperti dalam urusan dengan narkoba. Karena sangat membutuhkan uang, mereka rela melanggar hukum untuk melakukan. Itu tindakan ceroboh. Mereka tidak pikirkan akibatnya. Berapa orang ditangkap, ya, jadi bandar-bandar, agen-agen obat-obat bius, mereka ditangkap. Khususnya saudara pada saat sedang marah juga, depresi, ya, daripada cepat-cepat memutuskan untuk melakukan yang nantinya akan kita sesali. Oleh sebab itu saudara, sebaiknya kita tidak melakukan apa-apa. Diam, biar Tuhan bertindak. Tuhan berikan hikmat. Berdoa sampai kemarahan atau depresi itu mereda. Dan ada kesempatan untuk berpikir secara waras, secara jernih. Baru kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kita juga bisa gegabah untuk tidak berpikir panjang. Bukan hanya dalam tindakan atau keputusan, tetapi juga dalam kata-kata kita, janji-janji kita, nasar-nasar kita. Dalam Alkitab seperti Herodes berjanji kepada putrinya, ya, dia mau apa saja akan diberikan airnya. Permintaan putrinya itu minta kepala Yohanes. Saudara bisa bayangkan betapa beratnya untuk tidak mengiyakan, tetapi karena dia sudah memutuskan bernasar untuk memberikan apa yang dia minta, akhirnya terjadi. Yefta bernasar bila Tuhan memberikan dia kemenangan melawan Bani Amon, maka apa saja dia katakan, dia bernasar apa saja yang keluar dari pintu rumahnya ketika dia pulang dari perang, dia akan serahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Anak gadisnya yang keluar dari pintu. Maka hancur hatinya. Tetapi karena itu nasar, dia harus laksanakan. Saudara, ini sangat-sangat kita perlu hati-hati dalam berjanji, dalam membuat nasar dan lain sebagainya. Pikirkan, pertimbangkan. Amsal 29 ayat 20 berkata, kulihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Kemudian Pengkhotbah pasal 5 ayat 1, 3, dan 4. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang yang menunda. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Jadi saudara, pertimbangkan waktu membuat janji. Pertimbangkan waktu saudara bernasar. Jangan bernasar, oh anak saya serahkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Tapi karena pandai sekali, saudara mau dia lulus di sekolah yang terbaik, akhirnya setelah lulus otaknya terisi dan lain sebagainya, dia tidak mau melayani Tuhan. Saudara bisa bayangkan, jangan bernasar. Lebih baik berkata, Tuhan saya serahkan anakmu, engkau kiranya bekerja dalam hidupnya, biarlah engkau memakai sesuai dengan kehendakmu.
daripada berjanji tidak ditepati. Saudara, di dalam King James Version dikatakan sombong organ ya. Ini yang poin yang ketiga ya. Ciri yang ketiga, mereka berlagak tahu. Sok tahu kalau orang bilang sekarang itu. Bahasa seharinya sok tahu. Sok tahu lu. Mari kita melihat beberapa terjemahan. Sombong, arogan, ya. Membengkak dengan pikiran yang terlalu tinggi tentang diri sendiri. Berpikir terlalu tinggi tentang diri sendiri. Wah. Kata sombong, arogan, itu dalam bahasa Yunaninya tetupomenoi, dari topos, asap, berambisi secara bodoh. Mereka yang penuh dengan diri mereka sendiri dan kosong dari semua hal-hal yang baik. Jadi seperti gong nyaring bunyinya tapi kosong di dalamnya. Saudara, kata berlagak tahu, sombong, arogan, secara hurufiah penuh dengan kesombongan. Penuh ya. Berarti tidak ada ruangan kebaikan. Tidak ada ruangan untuk merendahkan diri karena sudah dipenuhi dengan kesombongan. Dalam 1 Timotius 3:6, kata yang sama diterjemahkan ditinggikan dengan kesombongan. Artinya adalah bahwa mereka akan menggelembung dengan kesombongan atau pikiran yang terlalu tinggi akan dirinya sendiri. Menganggap dirinya di atas segala-galanya. Ini persis seperti Lucifer yang mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ini berbahaya. Kesombongan, Tuhan berkata, Tuhan membenci orang sombong dan mengangkat orang yang rendah hati. Kemudian dalam 1 Timotius pasal 3:6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Saudara, ini merupakan syarat dari penatua, penilik jemaat, atau pemimpin-pemimpin gereja. Karena itu, saudara, Paulus menasihati Timotius agar tidak mengangkat seseorang yang baru bertobat untuk menjadi penatua. Supaya jangan orang itu menjadi sombong. Saudara, di dalam King James Version diterjemahkan lifted up with pride, ditinggikan dengan kesombongan. Saudara, seorang bisa congkak, sombong dalam banyak hal. Seperti kita melihat ya, dalam hal-hal sekuler orang bisa sombong ya. Seperti kekayaan, kepandaian, bentuk tubuh, wajah dan sebagainya. Mudah sekali kita menjadi sombong dengan kekayaan apa yang kita miliki secara dunia. Kemudian dalam pengetahuan doktrin, contoh zaman ini ada banyak pengajar-pengajar yang berlagak tahu, padahal mereka sebenarnya tidak tahu, sok tahu. Baru membuat cerita sedemikian rupa, coba menerjemahkan Alkitab dengan kemampuan mereka, dengan akal mereka. Dan saudara, akhir-akhir ini ada guru-guru palsu yang mengatakan bahwa ajaran Tritunggal tidak ada dalam Alkitab dan itu ciptaan teolog Kristen katanya. Lantang sekali mereka berani sekali mereka berkata demikian. Ya. Bahkan ada yang dengan ceroboh berkata, saya pikir itu kurang ajar orang yang mengatakan bahwa ajaran Tritunggal adalah ajaran iblis dikatakan. Ini luar biasa. Ini penghinaan akan isi kebenaran firman Tuhan. Sekarang ini sedang ramai di Indonesia, saudara-saudara. Karena ada orang-orang mengaku pendeta yang seolah-olah punya ilmu, punya gelar. Tetapi sekolah Alkitabnya nggak tahu, nggak jelas di mana dapat gelar, di mana sekolah Alkitabnya, lalu tiba-tiba muncul di permukaan, lalu membuat pernyataan-pernyataan konyol seperti itu. Saudara, ini warning untuk kita.
hati-hati khotbah di YouTube. Saya mau ingatkan saudara, sekarang akses untuk lihat YouTube, khotbah-khotbah di YouTube. Jangan hanya lihat dengan senang didengar, kok kelihatan enak didengar. Tapi kalau saudara tidak pernah ditegur, dituding dosa-dosa saudara dan saya, itu bukan khotbah firman Tuhan. Karena firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Ya, dia akan menegur kita dan Roh Kudus bekerja mengingatkan, menginsapkan kita adalah orang berdosa yang memerlukan Tuhan. Kalau saudara tidak memahami doktrin yang benar, saudara akan mudah disesatkan. Hati-hati. Ada banyak orang-orang berkarisma di YouTube, khotbah-khotbah di YouTube. Ya, hati-hati. Lebih baik saudara tanya. Kalau saudara anggota jemaat sini, tanya kepada saya bagaimana pengajarannya. Ya, saya bertanggung jawab saudara. Kalau saudara sampai disesatkan, saya bertanggung jawab. Kemudian saudara dalam hal iman dan kerohanian, orang bisa sombong. Sebab itu siapa yang menyangka, firman Tuhan 1 Korintus 10:12, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara yang kekasih, contoh yang jelas dalam Alkitab, Petrus pernah terjebak dengan keyakinan di mana ia begitu yakin tidak akan menyangkal Yesus sekalipun harus mati. Wah, hebat sekali dia. Tetapi apa yang terjadi? 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Oleh sebab itu, hati-hati kita buat klaim. Kita harus membedakan antara yakin yang benar dan sombong. Ada bedanya, saudara. Misalnya orang Kristen memiliki keyakinan masuk surga karena iman kepada Kristus. Itu bukan sombong, karena itu fakta, itu kebenaran. Ini seharusnya ada dalam diri kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen sejati percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Ya. Juga dalam hal yakin akan kebenaran dari ajaran yang kita anut. Ya. Ini sebenarnya adalah ada dalam diri semua orang percaya. Karena keyakinan yang teguh, mereka tidak goyah. Tetapi sombong rohani berbeda. Misalnya merasa paling rohani, paling suci, paling kuat berdoa, paling rajin melayani, paling artinya paling sombong. Dalam Alkitab, sikap ini adalah sikap orang Farisi. Sehingga nomor D itu dalam kekudusan hidup. Kita bisa sombong seperti orang Farisi. Kita merasa hidup kita kudus, paling kudus, menganggap diri paling suci, seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada zaman Yesus, Lukas pasal 18 ayat 9-12 berkata, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, sombongnya saudara-saudara. Tetapi siapa yang dipuji oleh Tuhan? Sang pemungut cukai yang berdiri, yang berdoa dengan rendah hati dan duduk jauh di belakang. Saudara, Tuhan hanya senang dengan memuji orang yang rendah hati. Kemudian bagaimana dengan dalam hal karunia rohani? Kita bisa sombong karena kerohanian, karunia-karunia rohani yang kita miliki. Padahal itu hanya pemberian Tuhan. Tuhan mempercayakan. Roma 12:3-8 berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jikalau karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, dalam urusan antara kemampuan, karunia, dan pelayanan, ada dua ekstrim yang sama-sama harus diwaspadai dan dihindari. Seperti contoh, orang yang mempunyai kemampuan tetapi merasa tidak mampu, rendah hati, minder, itu salah. Kita harus trust. Kalau trust God karena Tuhan memberikan itu, kita harus pakai. Jangan minder dan jangan terlalu cepat berkata bahwa saudara tidak bisa. Tidak berkarunia dalam satu pelayanan. Ini alasan-alasan yang sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Seringkali suatu karunia baru terlihat setelah dicoba dalam pelayanan. Tidak harus tunggu baru Tuhan berjawab. Hai kamu, pakai karuniamu. Pakai dulu, baru saudara lihat. Orang-orang yang kedua, orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan, tidak merasa mampu, ya, gede roso, percaya diri berlebihan. Saudara, orang-orang seperti ini banyak dalam gereja. Syukur saya tidak melihat dalam gereja kita. Khususnya yang terjun dalam pelayanan kita bisa menemukan kedua ekstrem ini. Tidak punya karunia tertentu. Bila punya, sebaiknya yang punya karunia bisa memakainya. Kalau ada yang punya karunia tetapi menyombongkan diri, itu juga salah. Hati-hati kedua ekstrem ini. Antara merasa punya dan merasa tidak punya. Saudara, yang terakhir, pokok yang terakhir, ciri yang terakhir, mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, lihat terjemahannya di sana. Lovers of pleasures more than lovers of God. Pencinta-pencinta dari kesenangan-kesenangan atau kenikmatan lebih daripada mencintai Allah. Saudara, lovers di terjemahan lovers of pleasures rather than lovers of God. Pencinta-pencinta kesenangan, kenikmatan daripada pencinta-pencinta Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus melihat bahwa pada hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman, ada orang-orang murtad akan dikuasai oleh hawa nafsu keinginan kedagingan mereka. Mereka akan dikendalikan oleh hawa nafsu kedagingan. Sehingga iblis mengendalikan hidup mereka hanya fokus mencari kepuasan keinginan, kedagingan.
Dan pada akhirnya saudara-saudara, hidup mereka akan mengalami kehancuran. Itulah goal daripada iblis. Kalau kita sudah hancur, iblis tertawa, iblis senang. Nah, saudara, dalam bahasa Yunani, frase lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, Phili edonai noi malon i pilotheoi. Agak sulit ya bacaannya karena itu bukan bahasa kita. Ini secara kuat merujuk kepada para pencinta dari kesenangan-kesenangan atau kenikmatan secara dunia dan bukannya pencinta-pencinta Allah. Saudara, di abad modern, kesenangan ini bisa berupa hobi, olahraga, seperti olahraga, dan juga makan, piknik, nonton TV, shopping, chatting melalui WA, dan akhirnya saudara kecanduan, dan sebagainya. Semua itu dapat menjadi berhala dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, saudara dan saya, mari kita melihat keempat poin tadi. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kita semua setuju bahwa semua itu tidak baik. Betul? Kita semua setuju bahwa itu tidak baik. Tetapi mengapa ada orang-orang tertentu masih melakukan hal-hal seperti itu? Bahkan ada orang, tanda kutip, orang Kristen masih melakukan hal-hal seperti itu. Kita harus warning diri kita mengingatkan diri kita. Mengapa mereka melakukan itu? Karena persoalan dalam hati manusia. Itulah sebabnya kita perlu dilahirkan baru, dilahirkan oleh Tuhan sendiri, dirubah oleh Tuhan. Dan hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Kalau kita surrender, menyerahkan seluruh hidup kita, kehidupan lama kita sudah tidak kuasa untuk mengendalikan kita. Kalau kita hidup dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya, hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Itu yang akan terjadi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita. Pertanyaannya, apakah hidup saudara sepenuhnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Doa saya, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk sungguh-sungguh serius menghidupi kehidupan orang-orang percaya sesuai dengan Alkitab. Sekarang ada pertanyaan untuk direnungkan, Saudara renungkan ini. Yang pertama, dari keempat ciri-ciri anggota jemaat yang murtad dan yang bergabung dengan gereja palsu, poin manakah kira-kira masih mendominasi hidup saudara? Tanyakan itu. Hanya saudara yang tahu. Yang kedua, tindakan apa yang saudara akan lakukan bila saudara menemukannya? Ingat, Tuhan akan menegur saudara kalau saudara masih hidup dikontrol oleh masalah-masalah tersebut. Karena Roh Kudus yang diam di dalam kita akan menegur kita dan meyakinkan bahwa itu salah. Dia akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Yang ketiga, bila ada anggota keluarga, teman, atau orang lain yang saudara ketahui sedang bergumul dengan sifat-sifat tersebut, apakah saudara bersedia menolong mereka? Ingat, kita ini sudah mengenal kebenaran. Kebenaran itu harus ditunjukkan kepada orang lain. Orang-orang yang masih buta secara rohani, yang masih dikuasai kedagingan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Karena Engkau sudah berbicara. Engkau menegur kami. Karena situasi dunia saat ini,
Kalau kami membuka mata kami bisa melihat orang-orang, ya, orang-orang di sekitar kami yang dikuasai oleh roh-roh dunia ini. Mereka akan sungguh-sungguh bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka hidup dikendalikan oleh iblis. Mampukan kami untuk menolong mereka. Mampukan kami menjadi teladan di dunia ini. Mampukan keluarga kami menjadi keluarga yang sungguh cinta Tuhan. Menjadi teladan di mana kami berada. Mampukan hidup kami secara pribadi. Entah dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami. Mampukan kami menjadi saksi yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau tetangga-tetangga kami berbeda dengan kami, mampukan kami menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mendengar doa kami. Kiranya Engkau menolong kami menjadi pelaku firman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan pikiranmu pada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.